Dimasuk-masukin. apa namanya, iya, coba nanti aku enggak Ustaz masuk. BIPA UI program was founded in 1960 under the name of BUMA, Biro Urusan Mahasiswa Asing, to assist foreign researchers who conducted research in Indonesia. As its responsibilities grew significantly, it changed its name to BIPA, Bahasa Indonesian untuk Penutur Asing, in 1987. And provided a systematic course for foreigners who wanted to learn Indonesian as a foreign language. Since 2008, it has been an integral part of the LBI FIB UI. Hundreds of students from all over the world come to LBI FIB UI to learn Indonesian at the BIPA program. There are two types of programs offered by BIPA, regular and special programs. The regular program has 3 terms: January until April, May until August, and September until December. Each term consists of 250 hours of study. There are 3 levels of BIPA: BIPA 1, or basic level, BIPA 2, or intermediate level, and BIPA 3, or advanced level. Besides studying Indonesian language, BIPA students learn various cultural activities as extracurricular activities, such as batik painting and playing traditional musical instruments, which include gamelan and arumba. Unlike the regular program, the special program at BIPA is held based on the demand and the needs of the clients in the group. The schedule, the duration, and the materials can be adjusted to meet the client's best interests. Learning BIPA at LBI FIB is beyond learning inside a classroom. BIPA program also has many special activities to provide opportunities for students to practice their Indonesian communicatively. The activities are BIPA Festival, Indonesian Day, Intercultural Exhibition, and field trips. Located at the Green Campus of FIB UI Depok, BIPA program offers intercultural experience where students are highly exposed to the target language and culture. At the end of the study, BIPA program at LBI FIB UI hosts a festive graduation ceremony where students perform what they learn from extracurricular activities and receive numerous academic awards and achievements. Menurut saya, kelebihan BIPA LBI itu bukan hanya belajar bahasa saja, tapi bisa berkenal sama bergaul sama teman-teman dari banyak negara. Dan selain itu, dosen-dosen BIPA itu sangat profesional, dan hal-hal yang saya dapat di BIPA LBI bisa digunakan setiap hari, bahkan di lanjut kuliah di S1 sekarang. Kalau tanya ada apa dapat dari BIPA LBI, mungkin itu kasih tahu pengantar dan cukup dalam terhadap bahasa Indonesia dan cukup nanti buat kita hidup di Indonesia.
Hadirin yang kami hormati, inilah pembawa acara kita, Bapak Agung Prasetya. Iya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelum saya melanjutkan acara ini, saya ingin mengetes dulu apakah suara saya terdengar cukup jelas atau terputus-putus karena sinyal. Jelas ya? Tolong anggukan. Terputus-putus. Masih terputus-putus. Tapi masih bisa dengar. Masih kok, Pak. Iya, baik. Kalau masih, karena dari tadi kami mengecek koneksi, ada sedikit masalah di beberapa tempat di daerah Depok. Ya, baik. Tadi seperti TV dari awal, kita semua sedang di rumah saja. Bagi saya khususnya kaum rebahan begitu, kalau di rumah saja itu memang sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bagi kita yang hadir dan menonton hari ini, di rumah saja itu bukan penghalang kita untuk mencari ilmu. Ya, meskipun mencari ilmunya sambil rebahan juga ya. Ya, selamat datang dalam acara Bincang Santai 3 yang merupakan rangkaian acara BIPA yang 2 acara Bisa BIPA sebelumnya sudah sukses dilaksanakan. Kali ini acara Bisa BIPA akan mengambil tema tantangan dan strategi pembelajaran berbicara di tingkat dasar. Jadi nanti kita akan diskusikan seputar pembelajaran berbicara di tingkat dasar, tantangannya apa, dan strateginya seperti apa. Sebelum kita memulai acara pagi ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, para peserta yang bergabung di dalam Zoom, dimohon untuk mematikan mikrofon Anda jika belum dipersilahkan. Selain itu, karena acara kita hari ini diskusi santai, maka saya akan sering berdialog dengan pembicara dan bintang tamu. Jadi jika wajah Anda terpin oleh Zoom, mungkin nanti tiba-tiba muncul di layar Zoom, harap untuk mematikan kameranya. Tolong panitia, jika suara saya mungkin masih kurang jelas, tolong diberitahu saja ya. Mungkin saya akan ulangi beberapa kata yang tadi tidak jelas. Iya, masih bisa dimengerti ya kalimat saya atau apa yang saya katakan masih bisa dimengerti ya. Ibu Lili tolong anggukkan kepala aja. Ya baik, terima kasih. Yang kedua, saya berharap Anda semua, baik yang sudah bergabung di Zoom atau yang sedang menonton di YouTube, untuk mengikuti acara ini sampai selesai, karena nanti di akhir acara saya akan memberikan link untuk sertifikat acara ini yang hanya bisa diakses beberapa jam saja. Dan yang terakhir, jika Anda ingin bertanya kepada pembicara atau bintang tamu, fitur chat di Zoom dan kolom komentar di YouTube sudah dibuka dari sekarang. Jadi jika Anda ingin bertanya, silahkan kami buka dari sekarang. Ya, acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam dan akan dipandu oleh saya, Agung Prasetya, salah seorang pengajar dari BIPA UI. Ya, baik. Sebelum kita berbincang santai dengan para pembicara dan juga bintang tamu, alangkah baiknya setelah saya memperkenalkan diri, saya akan memperkenalkan siapa saja yang hadir di dalam Zoom ini sebagai pembicara dan bintang tamu. Pada Bisa BIPA 3 kali ini, panitia sudah mengundang mantan peserta BIPA UI
yang sudah belajar di BIPA pada tahun 2017, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Inilah Semukasa Filimon. Selamat pagi, Filimon. Selamat pagi, Pak dan saudara Bapak yang sudah hadir. Yang sudah hadir di sini ya. 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 Nah, Filimon ini adalah salah seorang penerima beasiswa program KND, Kemitraan Negara Berkembang. Betul ya, Filimon? Ya, Pak. Benar. Iya. Iya, dan saya dengar minggu ini atau beberapa hari yang lalu Anda sudah selesai sidang untuk gelar magister Anda di FKM ya, Filimon? Betul, Pak. Saya sudah selesai dan sudah lulus. Oh, selamat, Filimon. Selamat Anda sudah bergelar S2. Berarti gelarnya apa ya, Filimon? Ya, S2. Saya sudah lulus dari S2 FKM. Gelarnya Filimon tidak tahu. M apa begitu ya? Iya, baik. Itulah bintang tamu kita. Oh iya, dan satu lagi informasi dari Filimon ini berasal dari Uganda. Betul ya? Iya. Baik, pembicara yang pertama yang akan saya perkenalkan adalah seorang pengajar BIPA UI yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Tepatnya sudah 13 tahun. Dan tentunya dari pengalaman 13 tahun ini sudah banyak pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semua. Inilah Ibu Nindira Sekar Kusuma. Selamat pagi, Ibu Nindira. Selamat pagi, Pak. Kalau suara saya jelas tidak ya, Pak? Ya, tidak tahu ya, Bu Nindira, mungkin sinyal di rumah saya. Oke, baik. Ibu Nindira mendengar suara saya dengan jelas? Tidak, Pak. Tapi saya masih bisa. Bisa jawab, ya. Suara Bapak putus-putus, tapi masih bisa masih bisa saya pahami, masih ya. Kedengaran. Ya, selamat pagi Bapak Agung dan Ibu Leli, Filimon, dan semua hadirin yang sudah bergabung di acara kita pagi ini ya. Pak Agung? Iya, ini mungkin sinyal di daerah, ya, sinyal daerah rumah saya yang agak jelek nih. Nanti kalau sampai tiba-tiba terputus, nanti panitia yang akan mengaturnya ya. Iya. Baik, Pak. Baik. Yang kedua, pembicara yang kedua, karena hari ini akan ada dua pembicara. Yang kedua ini adalah pengajar senior di BIPA FPUI, sudah 30 tahun begitu ya, wah, sudah sangat senior. Inilah Ibu Leli Dwirika. Selamat pagi, Ibu Leli. Selamat pagi, Bapak Moderator, Bapak Agung. Apa kabar? Iya. Sudah lama tidak bertemu. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta bisa BIPA yang sudah bergabung di acara ini. Ibu Felicia, Ibu Dewaki, Ibu Dwi, mungkin Ibu Sali juga yang ada di YouTube juga. Semua hadirin juga saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di acara Bisa BIPA yang ketiga. Iya. Nah, para hadirin sekalian, Ibu Nindira dan Ibu Leli ini kebetulan mereka berdua pernah berpasangan sebagai manajer dan wakil manajer program BIPA UI selama 5 tahun, dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi selain pengalaman mereka mengajar di kelas, pengalaman secara manajemen juga mungkin dapat kita dapatkan dari mereka berdua, gitu ya. Baik, untuk memulai acara kita, saya ingin bertanya dulu kepada Filimon. Ya, Filimon masih bisa mendengar suara saya dengan baik?
tolong lagi Pak, suaranya agak kelas. Suaranya masih putus-putus ya. Ya, apakah sekarang Anda bisa mendengar suara saya dengan baik atau tidak? Ya, sekarang bisa. Sekarang bisa ya, semoga sampai nanti bisa. Aduh, ini gimana ya, masalah sinyal. Ya, Filiman, tadi saya katakan Anda belajar di BIPA UI itu dari tahun 2017 mengikuti program KND. Sebelum datang ke Indonesia, apakah Anda sudah belajar bahasa Indonesia sebelumnya? Nah, sebelum saya datang di Indonesia, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, saya belajar bahasa Indonesia di BIPA saja ya. Di Uganda nggak ada sekolah atau universitas yang mengajar bahasa Indonesia. Iya, jadi Anda belajar bahasa Indonesia itu ketika datang di Indonesia saja begitu ya? Betul, Mas. Iya. Lalu apa alasan Anda memilih Indonesia sebagai tempat belajar? Ada dua alasan. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berkembang dengan cepat. Nah, saya datang di sini untuk belajar cara bagaimana Indonesia maju. Yang kedua adalah negara Uganda dan negara Indonesia hampir sama. Semua negara tropis dan kami juga berkembang. Dengan itu, lebih baik jika belajar dari negara yang berkembang, dari yang sudah maju. Karena bisa belajar step by step. Atau ya pelan-pelan, bagaimana ya bisa. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, kira-kira apakah Anda masih ingat ketika pertama kali Anda belajar bahasa Indonesia di BIPA, khususnya kelas berbicara, apa pengalaman yang bisa Anda ceritakan ketika pertama kali belajar bahasa Indonesia? Hal yang saya tidak lupa adalah waktu kami masuk di kelas, dosen masuk dan beliau bilang, memperkenalkan. Kami kaget, bilang apa itu? Beliau cobalah saya. Karena nggak bisa bicara kata itu sangat sulit untuk saya. Dan yang kedua adalah apa? Pengalaman. Dua kata itu saya nggak bisa, tidak lupa. Jadi Anda tidak bisa mendengar dengan jelas begitu ya? Iya, itu pertama dan saya nggak bisa mempronouncekan kata itu. Dan Anda tidak bisa melafalkan kata-kata itu. Iya, Pak. Lalu kalau itu masalahnya, lalu bagaimana cara Anda mengatasi masalah itu? Saya mendapat saran dari dosen BIPA karena mereka bilang lebih baik jika berlatih atau mengobrol dengan orang Indonesia. Nah, yang saya melakukan adalah setelah kelas saya cari-cari teman Indonesia dan mulai mengobrol diskusi seperti itu ya. Itu membantu saya sekali. Anda mencari teman orang Indonesia begitu ya? Ya. Untuk belajar bersama Anda. Ya. Iya. Saya akan ke Ibu Nindira. Ibu Nindira. Ya, Pak Agung. Ibu Nindira, suara saya masih tidak bisa didengar dengan jelas ya, Ibu Nindira ya sepertinya. Iya, masih kresek-kresek, Pak. Tapi ya saya masih bisa paham pertanyaan Bapak. Iya, bagaimana Pak Agung? Atau gimana? Atau saya langsung cerita saja. Pak Agung? Judulnya langsung saja Ibu Nindira, silahkan bercerita tentang, ya, silahkan. Baik, oke. Ya mungkin
saya sedikit cerita tentang pengalaman saya selama mengajar berbicara kali ya Pak ya. Ya, baik. Seperti tadi yang sudah sedikit disampaikan oleh Filimon ya, di hari pertama di kelas BIPA, Filimon kaget ya, karena tiba-tiba pengajarnya minta untuk memperkenalkan, untuk Anda sekalian untuk memperkenalkan diri gitu ya Filimon ya? Iya. Iya, dan pengajarnya saat itu berbicara dengan bahasa apa, Filimon? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Dan jadi Anda baru pertama kali dengar bahasa Indonesia di kelas itu ya, berarti? Iya, Bu ya. Iya, baik ya. Memang kalau di BIPA UI kami menggunakan metode langsung, artinya di kelas memang para peserta BIPA langsung kami ajarkan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi memang kami seperti memaksa begitu ya, memaksa para peserta BIPA untuk langsung mendengar bahasa Indonesia. Seperti yang pernah disampaikan, yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Sis, mungkin di sini ada teman-teman yang juga sudah mengikuti acara Bisa BIPA 2 minggu lalu, bahwa pengajaran BIPA itu di waktu itu Bu Sis berbicara tentang menyimak ya, jadi banyak menjelaskan tentang bunyi-bunyi yang harus dipelajari oleh orang asing. Di kelas berbicara juga seperti itu, apalagi menyimak dan berbicara itu tidak bisa lepas begitu satu sama lain ya. Jadi kalau di kelas menyimak, peserta harus dengar bagaimana bunyi itu diujarkan gitu ya. Nah, di kelas berbicara kita harus menangani bagaimana peserta bisa membunyikannya gitu. Jadi memang itu kami memaksa para peserta BIPA untuk mendengarkan langsung bahasa Indonesia di kelas. Nah, untuk pertemuan pertama di kelas berbicara, itu juga memang kami mengajarkan bunyi kepada peserta BIPA. Jadi di pertemuan pertama kelas berbicara itu memang mereka baru belajar, baru kami ajarkan bunyi-bunyi A, B, C, sampai Z gitu. Bukan berarti baru belajar alfabet, bukan ya, tapi bunyinya dalam bahasa Indonesia seperti apa. Itu penting untuk diajarkan, karena kalau tidak, seperti yang akan, saya coba untuk membagikan tayangan sedikit, boleh ya Bapak Agung? Ya, dan mungkin saya mau minta bantuan Bapak Agung juga, walaupun suaranya kresek-kresek sedikit, mungkin nggak apa-apa ya. Nah, sebentar. Ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kelas menyimak dan berbicara itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi saya mau, oke. Bapak Agung, Pak Agung? Pak Agung. Ya, Pak Agung tolong dengarkan, tolong simak. Bagus. Alhamdulillah. Ya, Pak Agung bisa tolong simak. Sampai siang nanti, Bu Nindi. Oke, itu. Tapi mudah-mudahan lancar sampai akhir ya, Pak. Ya, Pak Agung tolong simak audio yang akan saya putarkan. Kemudian saya minta tolong Pak Agung untuk coba menirukannya, ya. Oke, Pak Agung? Ya, baik. Bonjour, je m'appelle Adel Kusumawati. J'ai 30 ans. Je viens de France. Maintenant, j'habite à Majalengka. Ya, Pak Agung? Ya. Coba dong, Pak Agung. Saya ulangi lagi, Bu Nindira, begitu? Iya, Pak. Mau sekali lagi diputarkan? Iyalah.
Boleh saya catat tidak Ibu Nindira? Boleh, silakan. Oke, saya putarkan sekali lagi ya, Pak. Oh, sebentar. Iya, contekannya. Contekannya kelihatan. Bonjour, je m'appelle Adel Kusumawati. J'ai 30 ans. Je viens de France. Maintenant, j'habite à Majalengka. Gimana, Pak? Bisa coba, Pak? Atau apapun yang Bapak Agung dengar tadi bisa tolong dibunyikan? Majalengka. Majalengka. Yang saya dengar di awal, Bonjour, je m'appelle Adel Kusuma, Tong, setelah itu tidak tahu, lalu Majalengka. Oke. Paling jelas Majalengka. Paling jelas Majalengka ya. Iya. Karena itu mungkin yang paling bunyi yang paling yang Bapak sudah tahu ya. Bunyi-bunyi yang lain mungkin seperti tadi aduh saya juga nggak bisa melafalkannya sebenarnya. Bonjour, ya seperti itu. Mungkin itu karena Bapak juga sudah pernah dengar begitu ya, Pak. Nah, tapi kata-kata yang lain yang belum pernah didengar mungkin akan sulit dibunyikan. Di kelas menyimak kita memperdengarkan itu. Dan di kelas berbicara dan menyimak juga sebenarnya, kita harus membuat peserta BIPA untuk bisa membunyikan bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau tadi contohnya dalam bahasa Perancis, Pak Agung belum pernah belajar bahasa Perancis ya, Pak? Jadi belum tahu. Nah, kalau saya perlihatkan tulisannya seperti ini. Bonjour, je m'appelle Adel Kusumawati. J'ai 30 ans. Je viens de France. Maintenant, j'habite à Majalengka. Ya, kalau saya perlihatkan tulisannya seperti ini, Pak, kira-kira Bapak bisa tidak menebak-nebak begitu? Atau mungkin Bapak tahu kalau baca tulisannya, artinya atau maknanya apa, Pak? Kira-kira. Kalau bonjour pasti seperti selamat pagi, siang, sore, begitu ya. Ada Adel Kusumawati, berarti mungkin Zemapel ini nama saya. Ada 30, mungkin itu umur. Kan memperkenalkan diri mungkin. Zetrente itu mungkin umur. Frances itu mungkin asal. Zevendu Francis itu asal. Lalu Majalengka mungkin apa ya? Tempat tinggal sekarang. Atau mungkin ayahnya dari Majalengka. Begitu. Oke, iya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Dan ternyata benar ya yang Pak Agung katakan atau tebakan Pak Agung begitu itu benar. Jadi kalau hanya membaca saja, melihat saja begini tidak membunyikannya, orang asing mungkin bisa mengerti maknanya dengan itu tadi menebak-nebak karena ada beberapa kata yang dipahami, atau kalau lihat kamus juga bisa ya mengetahui arti atau maknanya. Tapi apakah orang asing itu bisa membunyikannya? Belum tentu. Nah, itu yang harus ditangani di kelas berbicara, begitu. Jadi oleh karena itu penting untuk mengajarkan bunyi pada pertemuan pertama di kelas berbicara. Kadang ada orang asing yang mengeluh, ini kelas pertama kita cuma dapat ABC sampai Z aja nih gitu. Nah, kadang kalau ada yang mengeluh seperti itu, saya akan jawab, iya. Tapi tentu kami akan berikan juga misalnya, biasanya kan salam gitu ya, di kelas pertama kami beritahu salam-salam dalam bahasa Indonesia seperti apa, mungkin atau ucapan-ucapan perpisahan yang sederhana, sampai jumpa, terima kasih, dan lain-lain. Begitu Pak, kira-kira itu pengalaman saya ketika mengajarkan kelas berbicara di pertemuan pertama, begitu Pak. Ya, silakan kembali ke Bapak Agung. Baik. Terima kasih Bu Nindira. Sekarang saya akan ke Ibu Leli.
Ibu Lili tadi, Ibu Nindira sudah menceritakan pengalamannya ketika pertama kali atau minggu pertama mengajar di BIPA dasar begitu ya. Nah, sebetulnya tadi juga Filimon sudah menjelaskan tentang kesulitan dia ketika belajar pertama kali dalam kuliah berbicara. Nah, ada yang ingin ditambahkan tidak, Bu, mengenai masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi ketika kuliah berbicara, pembelajaran berbicara di minggu-minggu pertama ini? Silakan Ibu Lili. Terima kasih Bapak Agung. Memang banyak faktor ya pastinya yang bisa menjadi penyebab kesulitan belajar, terutama ketika harus berbicara ya. Seperti kita ketahui bersama kan dalam proses belajar bahasa asing itu biasanya banyak pembelajar yang mengalami kesulitan ketika ingin berkomunikasi, ingin mengungkapkan keinginannya, pikirannya, pendapatnya, atau perasaannya pada waktu pertama kali pertemuan juga sudah dirasakan ya. Dalam hal ini artinya secara khusus untuk memproduksi bahasa secara lisan memang sudah pasti banyak sekali faktor yang menentukan begitu ya, yang mempengaruhi. Dari pengalaman selama ini saya mengajar, juga ketika kami berdua dengan Ibu Nindira duduk di manajemen, banyak sekali laporan atau sekedar cerita dari para pengajar BIPA dan juga dari beberapa kendala yang sudah dikumpulkan oleh panitia yang juga sudah disampaikan kepada kami. Saya sudah baca, dapat saya rangkum memang banyak beberapa faktor penyebab kesulitan belajar, terutama pada keterampilan berbicara. Saya sudah pilah dari dua sisi, baik dari sisi pembelajar maupun dari sisi pengajar. Gitu. Mau sekarang dibahas atau bagaimana? Silakan langsung saja dibahas Ibu Lili. Ya, supaya bisa mengikuti semua rangkuman ini sudah saya buat poin-poinnya. Kalau bisa saya share ini screen saya, tayangan untuk ini rangkumannya. Sudah bisa dilihat? Halo? Bisa lihat? Bisa lihat, Bu. Oke, ya. Ini ada 6 dari sisi pembelajar. Yang pertama itu motif atau motivasi, kemudian kebiasaan belajar, penguasaan komponen kebahasaan, penguasaan komponen isi, hubungan atau interaksi antara pembelajar, dan sikap mental. Ya, misalnya di sini yang pertama untuk motivasi belajar ada bermacam-macam pastinya ya, yang dapat menunjang keberhasilan maupun ketidakberhasilan penguasaan bahasa asing, terutama dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Kemudian kebiasaan belajar juga karena bermacam-macam, mungkin tidak sesuai atau kurang cocok. Dari segi penguasaan komponen kebahasaan juga yang masih belum, bahkan 0 ya, masih rendah, terutama jika yang mulainya dari 0. Misalnya dari segi pelafalan, tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Nindira, misalnya belum bisa melafalkan kata-kata dengan baik. Dari segi kosakata juga belum banyak menguasai kosakata, misalnya yang diperlukan begitu. Padahal si pembelajar itu sudah ingin mengungkapkan sesuatu. Kemudian dari segi struktur kalimatnya juga yang masih sederhana atau bahkan belum tahu sama sekali. Dari penguasaan komponen isi juga memang belum memadai pada awal-awal ya. Kemudian
yang poin kelima, hubungan atau interaksi antar pembelajar sendiri memang belum terjalin dengan baik sesuai harapan ya. Dan yang keenam adalah sikap mental. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Ya. Ya, silahkan dilanjutkan kembali, Ibu Lili. Bagaimana? Silahkan dilanjutkan kembali. Ya, dari beberapa faktor yang tadi disebutkan, memang kira-kira faktor apa yang paling dominan ini dari pengalaman Bapak Ibu mengajar pasti bervariasi ya. Yang mana yang paling dominan? Ya, kalau yang saya bisa simpulkan di sini dari berbagai macam misalnya ada penelitian juga ada faktor yang paling dominan yang menyebabkan kesulitan dalam pembelajaran berbicara. Itu kira-kira yang mana? Ada yang tahu mungkin ya? Pasti yang pertama-tama itu adalah sikap mental pembelajar itu sendiri sebenarnya. Mungkin lebih jelasnya lagi yang dimaksud dengan sikap mental di sini adalah seperti rasa malu yang masih bagaimana ya kalau pembelajar pertama-tama baru ada datang kemudian dalam satu kelas bersama teman-teman yang belum dikenal pasti masih mempunyai rasa malu, kemudian tidak mau atau belum mau ya melibatkan diri dalam pembelajaran, masih menjaga jarak, mempunyai rasa takut, cemas, atau khawatir jika membuat kesalahan, jadi tidak percaya diri ya, tidak percaya diri begitu. Atau kalau berbuat kesalahan mungkin nanti takut ditertawakan? Iya, Iya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu mungkin ya. Iya. Nah, sebelum Ibu Lili untuk melanjutkan dari sisi yang berikutnya, mungkin saya tanya dulu kepada Filimon. Filimon, dari faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Leli, menurut Anda kira-kira bagian mana atau hal apa yang menjadi kendala yang paling besar ketika pembelajar belajar bahasa Indonesia untuk pertama kalinya? Terima kasih Pak Agung. Saya pikir yang enam sikap mental. Karena waktu saya sendiri sudah waktu belajar berbicara, saya mempunyai masalah dengan huruf L. Huruf L. Ya, nah itu membuat semua teman-teman saya tertawa waktu saya coba berbicara. Itu membuat saya agak diam-diam dan berbicara diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa tapi teman-teman saya bisa? Semua bisa tapi saya nggak bisa. Itu membuat saya kaget ya. Tapi sekarang sudah lancar ya, Filon, melafalkan huruf L? Masih lumayan. Lumayan. Masih terlihat. Tapi seingat saya, karena kebetulan saya juga mengajarkan Filimon waktu itu, Pak Agung. Filimon itu termasuk peserta yang bukan tidak tahu malu ya, tapi tidak takut mencoba. Tidak takut mencoba. Jadi ya salah tidak apa-apa. Yang penting Filimon mencoba, dan kalau salah kan nanti bisa diperbaiki gitu ya, daripada tidak mencoba sama sekali. Iya. Jadi motivasi belajar Filimon ini cukup tinggi ya, Ibu Nindira? Iya, betul. Ya. Terima kasih, Bu. Saya pikir itu ya, tidak basa-basi, Bu ya. Bukan, beneran ini. Mungkin bisa juga saya bisa tambahkan, memang ini terkait erat dengan tipe atau karakter si pembelajarnya sendiri. Misalnya kalau Filimon memang pede gitu ya, percaya diri sekali meskipun merasa ini pasti belum betul begitu ya. Memang tipe atau karakter si pembelajar itu sendiri juga menentukan ya. Misalnya seperti yang kita ketahui kalau orang asing yang misalnya yang berasal dari
negara-negara di Eropa, kalau kita bandingkan dengan yang dari Asia, atau misalnya kalau Filimon dari Uganda ya, itu kan kita sudah mempunyai satu apa ya, oh ini mungkin orang dari ini begitu, jadi dia pemalu, atau ini pasti dari mana yang banyak sekali berbicara begitu ya, senang ngobrol atau apa, itu memang terkait juga dengan tipe atau karakter si pembelajarnya itu sendiri. Tapi ini jangan dijadikan semacam stereotip ya untuk para pengajar, jangan sampai menyamaratakan persepsi bahwa atau menggeneralisasi begitu ya, bahwa oh ini seseorang dari sini pasti dia senang berbicara begitu ya, atau yang ini karena pemalu. Nah, tidak juga demikian ya. Jadi nanti kita menanganinya tentunya ada cara-cara tersendiri begitu. Iya, jadi sepertinya pengajar pun mempunyai kesulitan tersendiri ya, Bu Leli ya, dalam pembelajaran berbicara ini. Iya, kalau dari sisi pengajarnya sendiri, Ya. ini kan dari sisi pembelajar ya. Kalau dari sisi pengajar ya, memang ada, saya rangkum di sini dari sisi pengajar sendiri ada 3 faktor yang mempengaruhi di sini, misalnya metode pengajar, metode atau cara mengajar yang mungkin kurang menarik, terlalu monoton, ya mungkin karena kurang atau bagaimana, tidak kreatif, kurang bisa berimprovisasi, biasanya seperti itu. Atau media pembelajaran yang kurang menarik, terutama kalau dalam berbicara itu kan media yang kita sediakan harus kita buat sedemikian rupa, menarik mungkin begitu ya. Atau karena kurang menguasai teknologi, ini kan tantangan untuk para pengajar ya, bagaimana kita harus ikuti perkembangan teknologi, terutama untuk saat ini masa-masa sulit karena ada pandemi, semua menjadi mendadak daring. Itu tantangan terbesar kita semua ya untuk para pengajar. Selain itu juga hubungan atau interaksi antara pengajar, sementara si pembelajar sendiri kan sudah punya ini ya, masalah juga ya dengan interaksi dengan sesama temannya, dengan pengajar juga demikian. Di sini hubungan atau interaksi antara pengajar dan pembelajar yang mungkin masih rendah atau belum terjalin dengan baik ya. Terutama karakter pengajar misalnya yang agak pendiam juga ini kurang ini ya, tantangan sendiri ya. Kalau yang banyak berbicara juga sebetulnya tantangan sendiri. Masalah jangan sampai juga, nanti tantangan betul juga. ya. Betul. Nanti dari para pembelajar ini Bapak ini ngomong mulu atau bagaimana begitu ya. Jadi harus bisa memposisikan diri dengan baik di sini ya. Untuk menjalin interaksi dengan pembelajar tentunya. Iya. Nah, ngomong masalah hambatan dari si pengajar, saya ingin bertanya kepada Ibu Nindira nih. Jadi gini Bu Nindira, ini berdasarkan pengalaman saya juga ya Ibu Nindira ya. Jadi ada beberapa pengajar itu yang ketika mengajar khususnya kuliah berbicara, secara tidak sadar itu mengikuti intonasi atau gaya bicara pembelajar, yang pasti dengan tujuannya adalah agar pembelajar itu merasa nyaman atau merasa oh kalau saya intonasinya seperti ini mudah dimengerti begitu ya. Contohnya misalnya begini, nah Ibu Nindira juga suka nonton drama Korea kan Ibu Nindira? Karena di DIPA-UI cukup banyak peserta dari Korea ya. K-popers dan drakoners ya. Jadi Iya, Pak. mungkin ada beberapa pengajar yang mencoba untuk melafalkan atau mengintonasikan beberapa kata dalam bahasa Indonesia dengan gaya mereka begitu, dengan contohnya gimana Ibu Nindira ya? Ibu Nindira sudah tahu lah pastilah gimana. Iya, Pak. Nah, menurut Ibu Nindira pendapat Anda tentang itu bagaimana? Iya, baiklah, saya akan, gitu ya Pak biasanya. Nah, ya, seperti itu. Apa ya? Ya, menurut saya, kalau tadi kan Pak Agung bilang
mungkin tujuannya untuk membuat nyaman para peserta BIPA itu ya Pak. Tapi menurut saya jangan dibuat nyaman dengan cara seperti itu gitu, karena tadi kalau di BIPA UI kan kita langsung dengan bahasa Indonesia ya Pak. Jadi bukan hanya kosakatanya saja, kalimatnya saja dengan bahasa Indonesia, tapi ya semuanya dengan intonasinya, dengan pelafalannya, itu semuanya dengan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya sebaiknya sih ya memang kadang kita suka tidak sadar ya Pak, jadi mesti eling gitu ya. Menyadarkan diri sendiri. Harus ya? menyadarkan diri sendiri gitu. Dan apalagi kalau di BIPA UI itu kan pesertanya dari berbagai negara. Itu nanti bisa jadi kecemburuan juga Pak untuk bagi peserta dari negara lain gitu. Seolah-olah kita tuh suka banget sama peserta dari negara tertentu atau iya gitu, atau lebih lebih mengenal negara itu daripada negara yang lain. Negara yang lain, iya betul. Nah, ke Filimon. Filimon, Anda pernah menemukan? Saya tidak enak nih nanyanya ke Filimon karena pasti di sini banyak pengajar Filimon nih yang ada di Zoom ini. Tapi tidak apa-apa, Filimon sudah lulus, Filimon sudah S2, anggap saja ini sebagai masukan kepada BIPA UI, begitu ya, pengajar-pengajar yang lain. Filimon, ada tidak pengajar di BIPA UI yang menurut Anda, mereka, tadi seperti contoh dari Ibu Leli misalnya, terlalu banyak bicara, atau mereka tidak komunikatif misalnya. Ada tidak sih Filimon yang hambatan ketika Anda belajar yang berasal dari pengajarnya sendiri? Tidak usah disebutkan nama Filimon ya. Nggak apa-apa. Kelas kita. Nggak apa-apa menyebutkan nama. Saya ada di kelas khusus dan kami mempunyai banyak dosen. Tapi kami sebagai KNB mahasiswa membeli berterima kasih kepada dosen kita di BIPA karena mereka membeli bantuan kepada kita dengan cara yang bagus. Jika Ibu Nindel akan ingat, waktu beliau mengajar kata yang, oh my God, saya nggak bisa dan saya berbicara dia sendiri. Kenapa saya tidak bisa mengerti kata yang? Tapi beliau duduk dengan saya, sabar ya, sampai saya bisa. Yang saya menyampaikan adalah, untuk saya, tidak ada dosen yang berbicara dengan kelas kepada kami atau lain-lain. Tapi kami mungkin biasanya mengganggu mereka karena beda budaya dan waktu itu 1 bulan atau 1 minggu di Indonesia nggak tahu bagaimana berbicara atau sikap kita beda. Itu saya akan mungkin. Bukan mentang-mentang ada Ibu Nindira di sini ya, Filimon? Enggak. Dan kebetulan waktu itu kelas Filimon juga iseng-iseng gitu Pak, murid-muridnya. Jadi kelasnya juga cukup komunikatif dan menarik ya Ibu Nindira ya. Jadi iya. Itu tantangan tersendiri juga. Cukup enak begitu ya? Iya. Oh iya, itu juga tantangan kalau kelasnya begitu ya. Banyak sekali. Begitulah. Sebagai pengajar, tantangan kita yang terlalu jelek tantangan, terlalu bagus tantangan, iya, tengah-tengah tantangan. Semua tantangan. Kalau bisa saya tambahkan, memang untuk pengajar yang banyak berbicara itu adalah suatu keuntungan ya untuk pembelajar, karena dengan berbicara banyak ya si pengajar itu menjadi satu latihan menyimak langsung untuk si pembelajar, karena pengajar itu adalah model atau contoh atau bisa dikatakan panutan ya untuk si pembelajar, bagaimana mereka berbicara, melafalkan dengan lafal yang baik dan benar, intonasi kalimatnya juga baik, tidak terpengaruh pada dengan bahasa yang dikuasai oleh si pembelajar misalnya, atau bahasa ibunya pembelajar.
Jadi memang itu keuntungan tersendiri bagi si pembelajar, begitu ya, Filimon? Ya Bu, dan kami mendapat intonasi seperti si, dong dari dosen kita. Waktu mereka berbicara, apa ya, kenapa sih? Oh, kita hanya seperti itu ya, menyimak seperti ya. Ya. Sih dong deh lah, begitu ya. Ya benar Pak. Iya. Itu Anda kalau di BIPA, di UI nanti ada kelasnya lagi, Filimon. Namanya bahasa Indonesia non formal. Kalau Filimon dan rekan-rekan yang lain ingin tahu tentang kuliah itu, silahkan tanyakan langsung ke manajemen BIPA UI ya. Kuliah bahasa Indonesia non formal. Deh dong sih lah. Kok nih? Itu dipelajari semua. Cuma tertarik? Sudah mau pulang juga ya? Jangan pulang dulu berarti ya. Ya, Bu. Ibu Leli, tadi saya perkenalkan Anda dan Ibu Nindira itu adalah bukan mantan ya, pernah menduduki jabatan sebagai manajer dan wakil manajer program BIPA UI selama 5 tahun. Nah, selama Ibu menjabat menjadi manajer BIPA ini selama 5 tahun, ada tidak sih Bu hambatan atau masalah yang masuk ke manajemen yang khususnya yang memang apa ya, yang Anda tangani secara manajerial begitu, Ibu Leli? Ada atau tidak? Banyak ya. Mungkin saya harus ingat-ingat juga, terutama permasalahan yang tidak bisa kita hindarkan juga. Misalnya ada konflik budaya ya, begitu. Misalnya di dalam kelas, karena kelasnya heterogen, ada berbagai macam peserta dari latar belakang sosial, budaya, pendidikan, usia, jenis kelaminnya juga berbeda. Jadi memang ini sebuah tantangan untuk para pengajar bagaimana menanganinya ya, supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Ketika misalnya waktu itu ingat mungkin Ibu Nindira atau Bapak Agung, ketika seseorang yang berasal dari suatu negara dengan latar belakang yang berbeda, yang satu kebetulan laki-laki mempunyai posisi yang lebih tinggi dari teman-temannya di dalam kelas, yang satu perempuan berasal dari negara yang mana, bagaimana dia tata cara berbicaranya juga berbeda, kebetulan perempuan dari negara yang lebih terbuka atau mungkin karakter orangnya juga yang apa ya namanya, dia senang berbicara dan agak berbeda begitu ya adat istiadatnya mungkin ya. Itu biasanya ditangani dulu oleh pengajar kalau ada konflik misalnya, kemudian naik ke, karena di BIPA itu ada jenjang yang bisa kita apa ya namanya lalui dulu, misalnya Urutan gitu pengajar, ya Bu ya? urutan ya, ke pengajar dulu, kalau tidak bisa ditangani kemudian wali kelas, kemudian baru terakhir ke manajemen. Tapi laporannya memang biasanya langsung dari pengajarnya untuk kita selesaikan bersama-sama biasanya begitu. Itu yang paling banyak sih kalau menurut catatan saya. Ya, strategi yang dilaksanakannya itu bertahap juga ya Ibu Leli ya? Iya. Mulai penyelesaian kelas, kalau tidak bisa di kelas dengan wali kelas, kalau tidak bisa juga nanti akan diselesaikan oleh manajemen begitu ya. Dan biasanya dan waktu itu kebetulan terjadinya memang di tingkat dasar ya Ibu ya, yang mungkin pesertanya belum tahu betul bahwa apa namanya suasana dan suasana belajar di BIPA UI itu seperti apa, harus bagaimana, itu mereka belum beradaptasi dengan baik seperti itu. Saya ke Ibu Nindira lagi. Ibu Nindira, kira-kira sebagai seorang pengajar dan karena Anda masih aktif mengajar khususnya di berbicara mungkin seperti itu,
apa sih Bu yang biasanya sering dilupakan oleh para pengajar berbicara ini yang terlupa untuk diajarkan atau disampaikan kepada pembelajar BIPA ini? Mungkin khususnya untuk pengajar-pengajar yang baru mengajar atau apa ya, belum lama mengajar gitu ya Pak. Kadang juga walaupun sudah lama mengajar tapi mungkin bukan mengajar berbicara gitu ya, kadang juga suka lupa bahwa kalau di tingkat dasar pesertanya baru belajar bahasa Indonesia, kadang kita lupa tempo bicara kita tidak disesuaikan dengan kemampuan pembelajar, atau kosakata yang kita gunakan juga, kosakata dan tata bahasa yang kita gunakan di kelas juga tidak sesuai dengan kemampuan pembelajar begitu, sehingga pembelajar jadi lebih sulit untuk mengikuti kelas begitu Pak. Itu biasanya seperti itu. Terutama ketika di setiap kelas pasti ada saatnya kita harus mengajarkan kosakata ya Pak. Jadi kadang kita lupa bahwa peserta itu masih pemula, jadi kita tidak bisa menjelaskan secara verbal full dengan kata-kata gitu yang mungkin mereka belum tahu kata-kata itu. Jadi sebenarnya kita bisa persiapkan sih sebelum kelas, siapkan gambarnya, kita pikirkan bagaimana caranya nanti kalau ada yang tanya kosakata ini kita jelaskan dengan cara apa begitu, atau kalau tidak siapkan gambarnya kita gambar sendiri di papan tulis. Kalau waktu belum daring sih kita bisa menggambar di papan tulis. Waktu itu saya ingat betul saya tidak bisa menggambar Pak, tapi saya coba dengan gambar saya yang jelek itu peserta akan lebih memahami maksud kosakata dibanding dengan saya jelaskan secara verbal yang panjang lebar begitu. Ya, Ibu Nindira, sepertinya sinyal di rumah saya kembali tidak baik. Oh begitu? Tidak baik ya? Masih baik. Terdengar. Masih terdengar jelas. Kalau begitu, nah dari penjelasan Ibu Nindira tadi sebetulnya BIPA UI punya pelatihan tematik ya Bu Nindra ya, yang khususnya berhubungan dengan pengajaran berbicara. Coba kita lihat dulu ada pelatihan apa yang ingin disampaikan oleh BIPA LBI FEUI. Silakan kepada panitia. Sudah siap, panitia? Mau beli nggak itu? Iya, tadi BIPA FEUI juga menyediakan berbagai. Pak Agung, suaranya putus-putus lagi. Mungkin bisa saya bantu ya Pak? Iya, jadi BIPA UI mengadakan pelatihan tematik gelombang yang kedua. Pada Anda para pengajar BIPA, ya. Mungkin Ibu Nindira bisa menjelaskan. Ya Pak. Ya, jadi BIPA UI mengadakan pelatihan tematik untuk gelombang yang kedua bagi Bapak Ibu sekalian yang
tidak bisa mengikuti gelombang pertama kemarin, kami mengadakan lagi untuk gelombang yang kedua. Untuk pengajaran berbicara sendiri nanti ketemu saya dan Pak Agung lagi, dan di situ kami akan berbagi pengalaman lebih banyak lagi tentang pengajaran berbicara, begitu. Dan ada pelatihan-pelatihan lainnya dari kemahiran menyimak, menulis, dan tentang budaya juga. Ya, seperti itu Pak Agung. Oh, Pak Agung hilang. Iya, mungkin sambil menunggu Pak Agung kembali, Bapak Ibu jika ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaan Anda. Bagi yang menonton melalui YouTube juga bisa menyampaikan pertanyaan. Nanti akan kami coba untuk menjawab. Ya, Bapak Agung sudah bisa kembali. Mungkin Pak Agung sudah mendapat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak Agung? Saya sudah dapat pertanyaan, tapi apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Itu masalahnya. Oke. Agak kurang jelas, Pak Agung. Mungkin saya bantu sampaikan pertanyaannya ya. Dari yang YouTube dulu ya, Pak. Ya, baik. Saya sampaikan pertanyaannya dari yang pertanyaan yang masuk dari YouTube. Di sini ada, sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, pertanyaan pertama. Ini kebetulan pertanyaannya untuk Filimon. Ya, Filimon bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Iya. Ya. Pertanyaannya begini, Filimon. Bagaimana dampak penahapan pengajaran berbicara pada program BIPA UI yang Anda rasakan dalam meningkatkan kemampuan berbicara Anda? Bisa dimengerti pertanyaannya, Filimon? Tolong lagi satu kali. Oke, baik. Jadi, kalau pengajaran di dalam pengajaran berbicara biasanya ada tahapan-tahapannya begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana yang Anda rasakan dari tahapan-tahapan pengajaran berbicara di program BIPA UI itu dalam peningkatan kemampuan berbicara Anda? Oh. Ada kosakata yang masih sulit untuk saya. Itu yang di tengah. Satu kali, Bu. Maaf ya. Oh, maksudnya pertanyaannya. Oke, maaf. Ya. Jadi, bagaimana dampak pengajaran berbicara di program BIPA UI yang Anda rasakan dalam meningkatkan kemampuan Anda dalam berbicara bahasa Indonesia? Oh gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Dampak yang saya merasa, ada banyak kemampuan. Karena waktu saya masuk di Indonesia, saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi saya suka beli beberapa sesuatu dalam pasal tradisional. Nah, setelah belajar bahasa Indonesia, saya bisa kemana-mana pakai bahasa Indonesia, ke beberapa mall atau pasal tradisional, atau juga di kelas, karena kelas saya regular, bahasa yang saya sudah belajar dari BIPA, bahasa Indonesia, membantu saya dalam kelas untuk mengobrol, diskusi dengan teman-teman dan dosen dan lain-lain. Oke, kalau bisa dibagi, mungkin Filimon ingat tidak waktu belajar di BIPA UI dari BIPA 1 sampai Filimon selesai belajar di BIPA UI, itu tahapannya bagaimana sih? Apa dulu yang dipelajari, setelah itu apa di tingkat berikutnya, begitu? Setelah belajar 2 minggu di BIPA, saya bisa
berbicara dengan satpam. Atau ya satpam, jika maaf Pak, saya mau ke mall, atau maaf Pak, saya hilang karena Anda hilang? benar, saya hilang, tapi di Mago saja. Oh, nyasar mungkin ya. Iya, iya. Saya nggak bisa ke asrama UI, tapi saya sudah belajar cara untuk pertanyaan, maaf Pak, asrama UI kemana? Nah, itu lulus. Belok kiri kanan sudah belajar dari mengerti ya, sudah ya, mengerti ya. Itu setelah 2 minggu? 2 minggu, Bu. Oh, oke. Iya. Baik. Memang waktu itu program yang Filimon ikuti juga intensif sekali ya? Ya, Bu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih untuk Filimon juga. Wah, banyak penggemarnya sepertinya. Pertanyaannya sebaiknya bagaimana pengajar memberi semangat dalam belajar berbicara. Mungkin ini dari sudut pandang pembelajar ya, dari sudut pandang muridnya, Filimon sebenarnya mau pengajar itu memberi semangat dengan cara seperti apa sih, atau bagaimana sih? Dosen di BIPA waktu berbicara, mereka saya pakai kata bahasa syarat. Berbicara seperti ini, duduk, beliau duduk, ya berdiri, beliau berdiri. Itu sudah memberi dukung atau apa itu? Semangat rasa ya semangat ya. Itu saya pikir, dan juga ada belajar di dalam kelas dan di luar kelas. Itu juga lebih bagus waktu berbicara. Ada PL berbicara dengan atau satpam atau sopil atau teman-teman. Setelah itu datang di kelas lagi, dosen tanya, kamu belajar apa-apa, itu saya pikir itu sudah semangat. Itu untuk saya. Oh, jadi maksud Filimon karena pengajarnya juga semangat mengajarkan murid-muridnya, jadi murid-murid sendiri juga jadi semangat, begitu ya? Ya, Bu. Oke, berarti pengajar memang harus berusaha sebisa mungkin ya, menunjukkan semangatnya juga untuk memahamkan murid-muridnya ya. Baik, Pak Agung sudah mau ambil alih lagi? Belum sepertinya. Oh, masih gagap-gagap ya Pak? Belum Pak, belum. Udah saya aja Pak, saya aja. Baik, iya, selanjutnya masih dari sebentar, dari YouTube ada lagi atau tidak? Oke, ini mungkin pertanyaan sebentar, karena mendadak ngemsi, ya, mendadak jadi moderator, jadi Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari YouTube untuk Filimon ya. Filimon, ada yang bertanya nih, setelah belajar bahasa Indonesia, apakah Mas Filimon bisa mengajarkannya ke orang Uganda nanti? Wow. Atau mungkin kita akan buka BIPA UI cabang Uganda ya. Pertanyaan yang sangat menarik dan bagus. Ya, mungkin saya ke BIPA, ke kantor BIPA untuk diskusi bagaimana buka BIPA di Uganda. Iya, kita buka cabang di Uganda. Iya. Ya, jadi gimana? Apakah Filimon punya mungkin rencana atau keinginan mau deh mengajarkan bahasa Indonesia ke orang Uganda? Saya sudah mempunyai beberapa buku-buku dari BIPA, itu pertama. Yang saya akan melakukan dulu, mengajar saudara saya dan teman-teman saya. Setelah itu mungkin buka sekolah atau ya lembaga untuk bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, Filimon, kalau mau tahu cara mengajarkannya gimana, ikut pelatihan tematik. Gelombang kedua nanti. Ya, itu boleh untuk orang Indonesia, orang asing, semuanya boleh ikut pelatihan itu. Jadi nanti sampai Uganda sudah tahu bagaimana cara mengajarkannya. Ya, baik. Oke, apakah sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan yang dari Zoom?
Bapak Ibu Panitia, mohon kasih tanda ke saya. Karena pertanyaan yang bisa, Suara saya ya masih, iya Pak, masih. Ibu Indira, silakan dilanjutkan. Baik Pak. Ya, bagi Bapak Ibu yang namanya nanti saya sebutkan untuk bertanya di melalui Zoom ya, nanti kami akan menampilkan wajah Bapak atau Ibu yang pertanyaannya terpilih. Jadi tolong nanti bisa dinyalakan videonya, begitu ya. Baik, ya. Silakan untuk Ibu Nunung Nuryanti. Ibu Nunung ada? Masih ada di sini Ibu Nunung? Ya, panitia mungkin bisa bantu. Ada. Iya, wajah Ibu Nunung belum kelihatan nih, Bapak Ibu panitia. Oke, iya benar ya. Sambil rebahan ya Ibu Nunung ya? Iya, ini sambil istirahat. Baik, semoga sehat terus Ibu Nunung. Silakan Ibu Nunung mau bertanya apa? Baik, saya selamat pagi untuk teman-teman semua. Terima kasih atas presentasi yang sangat bermanfaat hari ini. Saya pertanyaan pertama untuk Pilimon. Halo Pilimon, Bu. apa kabar? Baik Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Pilimon, saya ingin bertanya kepada Anda dan saya walaupun saya tidak mengajar kelas KNB, saya bisa melihat Anda paling aktif di kelas Anda ya. Nah, dan saya ingin bertanya strategi belajar Anda. Bagaimana strategi Anda untuk belajar bahasa Indonesia sehingga Anda bisa sangat cepat ya menguasai bahasa Indonesia. Itu dulu untuk Pilimon, silakan. Ada strategi pertama adalah dari dosen yang sangat fokus kepada kita. Tapi saya juga sendiri dari kelas, saya pakai radio yang berbicara dalam bahasa Indonesia. Sebelum tidur dan pagi-pagi. Yang kedua adalah ya, karena BIPA membeli buku-buku kepada kita, saya juga baca buku itu. Tapi yang saya melakukan sendirian, mendengar radio yang hanya bahasa Indonesia dan cari-cari teman yang banyak. Itu juga yang banyak, yang bisa bahasa Indonesia. Tapi teman-teman itu yang saya pilih adalah yang sudah tua. Karena mereka bahasanya lebih formal. Nah, itu juga masalah. Waktu belajar di BIPA, bahasa yang Anda bisa mengerti adalah bahasa formal. Nah, di luar ada bahasa yang tidak formal atau non formal. Itu juga sulit waktu belajar. Nah, tapi orang tua atau ibu atau bapak yang sudah tua, bahasa mereka lebih cocok dari kelas ya. Itu strategi saya, Bu. Oke. Ada lagi Bu Nunung? Bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri? Karena Anda sangat percaya diri sekali Pilimon untuk berbahasa Indonesia. Ada tips mungkin? Mungkin satu tip adalah waktu saya datang sini, saya tahu saya harus mengerti bahasa Indonesia untuk diskusi, mengobrol dan berbicara dengan orang Indonesia. Itu yang Ibu bilang emosi dan apa itu ya, motifnya. Karena motif saya adalah saya harus berbicara dengan orang Indonesia. Nah, untuk itu saya harus belajar bahasa Indonesia. Itu menjadi wajib kepada saya. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Pilimon. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu Nunung sudah pertanyaannya ya? Ya, baik. Terima kasih Ibu Nunung. Selanjutnya ada Ibu atau Mbak di sini, Nandita Rizky Amalia. Masih ada? Ya, pertanyaan dari Nandita Rizky Amalia.
Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, mungkin masih bisa disampaikan. Nanti kalau masih ada waktu, kami akan bacakan kembali. Ya, bagaimana? Belum kelihatan. Ada pertanyaan untuk Ibu Leli atau Ibu Nindira deh dari saya. Oh ya, baik, nanti sebentar ya Ibu Nunung. Tadi Ibu Nandita Rizky Amalia masih ada? Bapak Ibu Panitia? Baik, sepertinya tidak ada ya? Ada? Ya, saya dengar suara-suara tadi. Oke, kalau begitu ya saya bacakan saja mungkin pertanyaannya ya. Ya, pertanyaan dari Ibu Nandita Rizky Amalia. Bagaimana pengajar mengatasi kesulitan dalam penyebutan kosakata bagi penutur asing? Mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Leli. Ibu? Ya, baik. Biasanya memahirkan ya, memahirkan kosakata tertentu misalnya yang akan disasar pada satu pertemuan tertentu. Biasanya janganlah satu-satu begitu, tetapi mungkin di dalam konteks dialog berbentuk tanya jawab antara pengajar dengan si pembelajarnya sendiri atau di antara pembelajarnya juga. Jadi tetapi kita sebagai pengajar jangan dulu langsung mengoreksi ya. Biasanya biarkan dulu mereka berdialog, kemudian pada sesi tertentu biasanya dalam satu pertemuan misalnya ada berapa menit, kita alokasikan sendiri waktu untuk membahas bagaimana pelafalan kosakata itu. Misalnya ketika Filimon tadi berbicara, saya akan mencatat ya sebagai pengajar misalnya apa yang menjadi kesulitan. Kelihatannya masih seperti yang sudah tadi diberi tahu oleh Filimon, kesulitan dalam melafalkan L. Kita kan tadi catat ya, ketika Filimon berbicara mengatakan harus, itu halus. Jadi kita bisa kontraskan dalam sebuah kalimat apa yang dimaksud oleh Filimon ya, harus atau halus, karena harus dengan halus itu berbeda maknanya begitu. Jadi nanti biasanya kita alokasikan waktu untuk membahas hal-hal yang seperti itu yang menyangkut kosakata juga, kemudian bagaimana melafalkannya dengan baik begitu. Jadi mungkin seperti itu lebih mudah dimengerti oleh si pembelajarnya ya. Jangan sampai si pembelajar yang sudah bersemangat terus kita langsung koreksi di tengah jalan, itu biasanya membuat siswa itu menjadi mungkin jadi motivasinya menjadi turun begitu ya untuk belajar. Mungkin begitu ya Filimon, kalau saya tadi koreksi langsung harus gitu ya. Jadi bagaimana ya perasaan Filimon mungkin ya. Tapi kalau saya bisa bahas di akhir pertemuan ya misalnya, itu menjadi satu poin tersendiri untuk dapat oleh si pembelajar itu yang harus diperhatikan begitu ya oleh si pembelajar. Mungkin tips yang lain bisa diberikan oleh Ibu Nindira atau pengajar lain juga yang banyak pengalamannya juga ya. Iya Bu, kalau boleh saya berbagi pengalaman sedikit, jadi memang seperti yang sudah disampaikan Ibu Leli juga, ada situasi dan perbanyak contoh gitu, dan contohnya tapi dalam situasi ya, karena mau cerita sedikit boleh ya, kalau tidak dalam situasi akan bisa terjadi
ketidaksesuaian di luar sana. Contohnya beberapa waktu lalu kebetulan murid saya pernah bertanya kepada saya, Ibu, apa yang harus saya katakan? Jadi dia di supermarket nih, situasinya di supermarket, lalu dia mencari suatu barang, dia tanya sama petugas di supermarket itu. Lalu petugas supermarket itu mau membantu dia mengantarkan dia ke tempat barang itu ada gitu. Nah, ketika bertanya, lalu di mana misalnya di mana minyak goreng gitu. Petugasnya menjawab, "Oh, ada di sana, Pak. Mari saya antar." Lalu murid saya menjawab, "Tidak mau." Nah, dari situ murid saya kaget karena kok wajah petugasnya berubah ya, jadi seperti kesal gitu. Nah, dan dia tanyakan kepada saya, sebenarnya saya harus berbicara bagaimana, apa yang harus saya jawab. Jadi mungkin di kelas kita sudah mengajarkan cara menolak gitu misalnya ya, bisa pakai tidak mau, tidak setuju, tidak perlu, tidak usah. Itu semua untuk menolak. Tapi kata-kata itu dipakai dalam situasi apa, itu juga yang harus kita sampaikan gitu supaya tidak salah nanti ketika mereka pakai di luar kelas. Begitu, itu sedikit cerita dari saya. Baik, wah ternyata banyak pertanyaan juga dari YouTube lagi nih. Oh, tadi ada pertanyaan dari Ibu Nunung yang belum disampaikan ya, Ibu Nunung ya? Iya, Ibu iya, Nunung, Nindi. silakan disampaikan, Ibu. Ya, ini untuk Ibu Leli atau Ibu Nindi ya. Ya. Bagaimana, tolong berikan tips bagaimana cara mengajarkan kemahiran berbicara yang menarik ya, supaya tidak membosankan bagi peserta di kelas. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nunung. Ya, Ibu Leli, silakan. Ya, saya sebetulnya punya contoh, mungkin kita bisa lihat sama-sama ya. Sebelumnya tadi saya sudah singgung di sini kan ya, yang menjadi faktor penghambat ada metode mengajar, media pembelajaran, dan yang paling penting adalah strategi pembelajaran keterampilan berbicara itu sendiri ya, yang mungkin kita bisa pilih yang bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pembelajar untuk berlatih berbicara. Contohnya tadi misalnya Ibu Nindira memberikan contoh kesempatan yang bisa diberikan. Ada lagi yang lain-lainnya kan ya. Kalau di dalam program BIPA itu sudah terstruktur, sudah direncanakan di awal periode, misalnya apa yang akan dilakukan untuk pembelajar, untuk peserta BIPA ya, memberikan kesempatan untuk berbicara itu dengan cara misalnya waktu itu di awal-awal misalnya mengundang mitra tutur ya. Benar, supaya pembelajar itu mempunyai kesempatan untuk berbicara, karena pada awal-awal kan mungkin mereka belum punya atau belum menemukan teman lawan bicaranya ya. Kemudian kalau tidak salah diberi tugas untuk mewawancarai ya siapa saja yang ada di kampus misalnya. Tadi Filimon sudah ceritakan bagaimana Filimon sudah bisa bertanya kepada satpam, kepada petugas di kampus ya. Kemudian yang lebih besar lagi ada pada kegiatan-kegiatan luar kelas yang memang sudah direncanakan, sudah susun di awal untuk mengadakan kunjungan belajar untuk mempraktikkan kemampuan berbicara peserta ya. Misalnya untuk tema apa? Pendidikan, atau di awal-awal biasanya temanya untuk jual beli, mereka pergi kemana? Ke pasar, ke kantin. Ke pasar ya. tadi sudah diceritakan, atau yang lebih luas lagi pada tema misalnya untuk mengenal transportasi atau bisa memesan sesuatu begitu ya dengan cara apa
biasanya kunjungan belajar pergi ke mana ya, supaya juga mengenal bagaimana sistem transportasi di Indonesia, bisa naik ojek, bisa naik apa, itu kan tentunya harus berbicara ya. Iya. Jadi strategi pembelajaran yang tepat tentunya akan bisa juga meningkatkan keterampilan si pembelajar itu sendiri. Iya. Memang ada banyak contoh strategi yang lain yang bisa diterapkan. Tentunya nanti kalau semua bisa diikuti dalam suatu pelatihan ya, Ibu Nindira dengan Bapak Agung. Ya. Iya. Iya saja dulu saya, Bu. Tetapi yang penting mungkin yang harus kita kenali, perhatikan dulu ya, harus kita perhatikan dulu, memang kita harus mengenali dulu siswa yang akan kita ajar ya, dari mana asalnya, latar belakang sosial budaya, pendidikan, profesi atau jabatan, ya, usia juga penting kan ya, jenis kelamin, kemampuan berbahasa itu sendiri, karena memang kita harus identifikasi dulu siswa yang akan belajar di kelas kita. Mungkin sudah ada yang bisa berbahasa Indonesia atau ada yang nol, karena kita nanti penanganannya harus berbeda begitu. Lebih baik kalau nol semua lebih enak ya, tetapi itu kan tidak menutup kemungkinan bagi kita sebagai pengajar menerima peserta yang mempunyai kemampuan berbahasa yang mungkin berbeda juga ya. Dan kemudian kelas homogen atau heterogen juga kita sudah tahu bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Dan dari aspek kebahasaan nanti yang dalam berbicara itu kita harus perhatikan strategi apa yang harus kita gunakan dari aspek kebahasaan. Misalnya kalau pelafalan itu jangan terlalu fokus pada bunyi-bunyi segmentalnya saja, misalnya harus atau halus, terlalu menjadi pokok bahasan yang penting, karena ada hal lain yang lebih penting pada aspek-aspek suprasegmental seperti tekanan katanya ada di mana, jedanya ada di mana, intonasi kalimat, prosodi dan sebagainya, seperti yang sudah Ibu Felicia minggu lalu bahas dan Ibu Nindira juga tadi sudah singgung. Dari segi kosakatanya juga kita harus perhatikan, kemudian bagaimana struktur kalimatnya, jangan sampai nanti di tingkat dasar itu di awal-awal sudah memberikan satu pertanyaan yang bagi pembelajar itu kan masih sesuatu yang asing ya, jadi harus diperhatikan juga bagaimana struktur kalimatnya. Dari faktor luar bahasa juga kita harus perhatikan nanti strateginya bagaimana kalau kita akan mengajarkan suatu dalam berbicara harus berdialog dengan teman atau dengan pengajar, bagaimana gestur dan mimik kita, dan yang penting lagi adalah unsur budaya juga harus kita perhatikan dan terapkan nanti bagaimana misalnya ketika pada awal-awal pertemuan kita menyapa ya kepada siswa atau siswa kepada kita bagaimana menyapa ya, jangan sampai nanti kita terkaget-kaget ketika siswa kita menyapa kita dengan halo Ibu, kamu sedang apa begitu, langsung pasti kaget kan ya, kita disapa dengan kamu. Begitu mungkin contohnya sebetulnya pada awal-awal yang pertemuan yang bisa kita terapkan kalau misalnya kita tidak mau mati gaya ya. Pada satu pertemuan, misalnya awal pertemuan itu kan pasti kita harus memperkenalkan diri, menyapa siswa kita, bertanya dari mana, nama, asal, dan apalagi biasanya kita kan tidak sekaligus memberikannya ya. Ketika tanya jawab itu kan kita bisa menggunakan metode yang bermacam-macam supaya para peserta semua bisa melibatkan diri dengan baik begitu ya. Jangan sampai kita terlalu frontal hanya
saya bertanya kepada A, kepada B, kepada C, kepada D, atau berapa peserta kita semua hanya satu arah ya. Tetapi kita juga bisa membuatnya dalam sebuah kelompok, bisa misalnya kalau saya bertanya, nama saya Leli Dwi Rika, siapa nama Anda, kepada peserta A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga misalnya mengubah supaya siswa A mengenal B, dia bertanya kepada B, B kepada C, dan seterusnya begitu. Itu mungkin masih kaku ya. Kita bisa cairkan dengan suasana yang misalnya lebih menarik. Ayo sekarang misalnya kita punya waktu, kita harus alokasikan waktu juga ya untuk 10 menit misalnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan cara misalnya, ayo kita masing-masing misalnya bisa membuat sketch ya. Ada self portrait namanya, ini contoh bisa menggambar, membuat sketsa dirinya sendiri. Kemudian beri waktu 5 menit, tapi nanti di sini pasti akan ramai. Oh, saya tidak bisa dan sebagainya. Ya, pokoknya buat saja sketsa diri Anda, gambarkan bagaimana mata Anda, rambut Anda, dan sebagainya. Mungkin seperti ini cepat, ya kadang-kadang yang satu masih malu-malu, tidak bisa membuat sketsa atau sebagainya. Yang penting ada pemicunya dulu. Ya, kemudian pasti ada hasilnya ya. Tiba-tiba juga waktu itu misalnya saya pernah mengalami, tiba-tiba saya bisa membuat sketsa diri saya sendiri, begitu. Kalau sekarang kan bisa langsung ya cepat. Tapi mau tidak mau kita mengenali diri sendiri dengan membuat sketsa diri kita sendiri. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan sketsa ini? Kita bisa mengumpulkan kemudian sketsa wajah kita, kemudian menyebarkannya, tapi masing-masing tidak boleh memegang sketsanya sendiri ya. Setelah itu si A misalnya harus mencari wajah yang ada di dalam sketsa itu. Oh, saya akan pergi kira-kira kepada siapa begitu, untuk kemudian mempraktikkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan untuk berkenalan kita sudah diberikan sebelumnya kan. Jadi mereka bisa melatihkannya dengan baik, harapan kita ya. Tetapi yang penting adalah di situ membangun interaksi antar siswanya sendiri begitu. Yang kadang-kadang kita kan luput ya dari perhatian kita, apakah si A sudah bisa mengenal B atau belum. Selanjutnya kalau kita masih punya waktu, kita masih bisa menyediakan misalnya yang tadi A sudah bertanya ke B, sekarang B bertanya kepada F misalnya dan sebagainya. Kita berikan waktu yang agak longgar di situ untuk berkenalan secara tidak langsung di kelas. Setelah itu kan biasanya mereka akan berinteraksi juga di luar kelas. Mungkin hal-hal yang kecil seperti ini yang bisa dijadikan contoh untuk tema-tema yang lain. Seperti tadi Ibu Ninira juga sudah jelaskan bahwa apapun media apapun kita bisa, bahkan kita bawa sendiri ya. Kalau kelas yang ideal itu kan fasilitasnya mungkin sudah disediakan macam-macam ya. Misalnya kalau kita ingin membuat kegiatan sehari-hari ya, biasanya ya kita memerlukan jam. Kalau bisa digunakan jam dinding yang ada di dalam kelas, atau kalau tidak ada kita bawa sendiri, atau bagaimana cara Bapak Ibu yang tentunya sudah berpengalaman ya untuk menyediakan paling tidak gambar atau yang lain-lainnya sebagai media pembelajaran. Ya, demikian juga misalnya kalau mau kegiatan sehari-hari yang tadi misalnya belum cukup gambar ini, foto atau
apapun yang bisa kita gunakan. Atau dengan cara bercerita dulu, saya pagi ini bangun pukul sekian, terlambat, kemudian harus lari dan sebagainya, menjadi satu kegiatan yang menarik ya, yang bisa kita ceritakan. Nanti si pembelajar bisa kita bisa tanya apa yang Anda lakukan hari ini, seperti itu. Jadi kesannya kelas itu lebih ini ya, lebih hidup. Iya, Ibu Ibu Nindira, Ibu Leli, apakah suara saya sudah kembali? Oh ya. Ya, lumayan, Pak. Akhir baru ya. Baik, sebetulnya curang nih di akhir baru curang di ya. akhir baru muncul. Sebetulnya penjelasan dari Bu Leli ini nanti, wah ini akan sangat panjang, bisa 1 semester sendiri Bu Leli, 3 SKS ini sebetulnya penjelasannya. Jadi tidak mungkin kita akan bahas di sini semua sekarang. Dan saya ambil alih lagi Bu Nindira ya. Silakan Pak Agung. Dan ya tadi saya katakan di awal bahwa acara ini hanya 1 jam 30 menit, jadi dan sekarang sudah hampir waktunya mendekati akhir. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab pertanyaan Anda semua karena kita dibatasi oleh waktu, gitu ya. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang sudah dilakukan oleh Filimon, Ibu Nindira, dan Ibu Leli tadi, maka selesai juga acara Bisa BIPA kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Filimon yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Terima kasih Filimon. Sama-sama Pak. Ya, sudah membagi pengalaman Anda, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada Ibu Nindira khususnya yang sudah bersedia menggantikan saya di tengah-tengah. Sama-sama Pak. Ini tidak jelas lagi ya Bu Nindira ya? Kenapa Pak? Jelas lagi atau tidak? Tidak jelas lagi? Agak putus-putus, tidak apa-apa, masih bisa dimengerti. Masih bisa Pak. Ya, saya yang berterima kasih Pak. Dilanjutkan oleh Ibu Nindira deh. Jadi saya lagi nih Pak. Ya, udah. Baik. Ya, daripada tidak lancar nanti saya menutupnya, jadi ditutup oleh Ibu Nindira, silakan. Oke, baik. Iya, saya lanjutkan ucapan terima kasih kami kepada Ibu Leli. Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi hari ini. Sangat bermanfaat. Juga kami masih dari saya maksudnya. Ya Ibu, jangan kapok kalau dimintain bantuan lagi ya Bu. Apa. Terima kasih Ibu. Baik, hadirin sekalian, berikut ini kami akan menayangkan link sertifikat yang bisa Bapak Ibu sekalian akses begitu ya, selama 2 jam ke depan. Ya, belum kelihatan, sebentar. Ya, baik. Ini sudah kelihatan ya. Ini link sertifikat yang Bapak Ibu sekalian bisa akses. Silakan klik saja. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat acara kita hari ini. Ya, setelah itu saya bisa minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menyalakan videonya. Kita mau foto bersama, boleh ya Bapak Ibu? Iya, kita foto bersama dulu. Wah, baru lihat wajah-wajah yang bergabung hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Silakan dirapikan rambutnya. Sisiran dulu. Pak Devisa, jangan pas saya mangap ya, Pak. Nanti saya hitung Ibu Nindira. Oke, baik. Ini saya sudah lihat semua? ada tiga halaman, jadi saya akan ambil gambar 3 kali ya. Baik, Pak. Silakan. Oke, halaman pertama sudah siap semua. Saya hitung 1, 2, 3. Bentar.
Fotografer sekarang enak ya Pak, tinggal klik-klik aja ya. Halaman kedua banyak yang tidak aktif nih videonya nih ya. 1, 2, ntar saya ulang, baru ada yang aktif videonya. 1, 2, 3. Lagi Pak? Halaman terakhir. 1, 2, 3. Siap, sudah Ibu Nindira? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Devisa. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Saya umumkan kembali untuk rangkaian acara Bincang Santai BIPA tidak berhenti pada hari ini saja, masih ada lagi minggu depan Bincang Santai yang keempat yang akan diisi oleh guru saya, guru kita semua, Ibu Dewaki Kramadibrata, dan akan ditemani oleh 2 rekan saya, Ibu Triana dan Ibu Nening. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian juga mengikuti acara Bisa BIPA yang keempat. Di situ sudah tertera waktunya, berbeda dengan Bisa BIPA pertama, kedua, dan ketiga. Untuk Bisa BIPA yang keempat ini jamnya siang ya, pada jam 1:30 sampai jam 3. Ya, jadi jangan lupa silakan mendaftar nanti kalau pendaftarannya sudah dibuka ya. Pantengin tuh bahasa Indonesianya apa ya? Bapak Ibu sekalian bisa menunggu informasinya nanti di media sosial LBI FIB UI. Dan pelatihan tematik pembelajaran BIPA gelombang kedua juga silakan daftarkan diri Anda. Kalau tadi banyak pertanyaan yang belum tersampaikan, belum terjawab, semoga di pelatihan ini Bapak Ibu sekalian bisa bertanya lebih banyak lagi, kita bisa berdiskusi lebih lama lagi, lebih dalam lagi. Jadi silakan mendaftar. Kalau mau dengar suara Bapak Agung yang tidak terputus-putus, silakan mendaftar pelatihan tematik berbicara ya. Ya, itu tautan sertifikatnya lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, acara Bisa BIPA hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir, Ibu Dewaki, Ibu Sis, Ibu Sali, Ibu Hani, dan rekan-rekan pengajar BIPA yang lain, teman-teman yang baru juga saya kenal di sini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada Bisa BIPA berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekarang jelas ya, Ibu? Jelas. Terima kasih. Oh, Pak Agung, Terima Pak Agung kasih mau juga. Oh ya, Pak Agung mau pulang naik kuda lagi ya, Pak? Naik kuda lumping. Iya. Sampai jumpa, hati-hati Pak. Baru saja Anda saksikan Bincang Santai bersama BIPA LBI UI. Sampai jumpa pada Bincang Santai selanjutnya. Terima kasih banyak Panitia, Ibu Hani. Terima kasih Ibu Leli, Ibu Nindira, Bapak Akhirnya Agung. kita bisa satu bingkai di sini, bukan satu gedung, tetapi satu bingkai. Kangen ya.